Dajab Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta 201501416579. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan perekaman melalui daring. Berikut perkenalan saya. Berikut saya sampaikan bukti kartu mengikuti UKIN hari ini. Hari ini saya memakai seragam sasirangan khas Kalimantan Selatan karena bertepatan dengan hari jadi Tanah Laut dengan semboyan Bagawi Bahiman Tanah Laut Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar di tema 5 ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Hafiz, silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengingatkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi dengan tepat. Melalui tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat mengaitkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup secara tepat. Melalui penugasan pada LKPD, peserta didik dapat membuat sebuah clipping hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi Indonesia. Ya, terima kasih kepada Hafiz. Udah siap belajar ini semuanya? Sebelum kita mulai, Ibu ingin share screen dulu. Kita nyanyi dulu.
sudah semangat belajarnya? Nah, sekarang Ibu absen ya. Ya, Bu. Nasuha. Abian Rizky. Hafiz. Anissa Fitriani. Hadir. Risma Nabila Putri. Hadir. Ahrida Aulia. Hadir. Neta Nur Aslam. Hadir. Aira Namira. Raya. Hadir. Nah, selanjutnya kita akan belajar di tema 5. Tema 5-nya, buku tema 5-nya sudah disiapkan? Udah. Apa judulnya? Apa judulnya ya? Ekosistem. Ekosistem. Betul sekali. Kemarin kita belajar ekosistem. Sekarang ekosistem lagi di pembelajaran ketiga. Kemarin sudah pembelajaran 1 dan 2 ya. Masih ingat nggak? Coba sekarang Ibu share screen lagi. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Lihat pada gambar berikut, ada rantai makanan. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Jumlah konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, sekarang bersama kelompokmu, temukan dan tuliskan pokok pikiran pada teks rantai makanan. Nah, sekarang Ibu tanya. Nah, di situ tadi ada judulnya rantai makanan. Rantai makanan. Sebagai produsennya siapa ya? Siapa? Tadi ada. Sini Ibu ulangi.
Di sini, ini adalah contoh ekosistem sawah yang tadi Ibu tayangkan. Sebagai produsennya adalah rumput. Sebagai konsumen satu adalah tikus. Sebagai konsumen dua adalah ular. Konsumen tiga, burung elang. Dan sebagai pengurainya jamur. Dan kembali lagi ke rumput. Seperti apa tadi? Rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular kemudian dimakan oleh burung elang, dan burung elang mati akan diuraikan oleh pengurai dan sangat baik untuk tanah, untuk humus tanah yang sangat baik untuk rumput. Begitu seterusnya, itu dinamakan ekosistem sawah. Kita akan ke pembelajaran berikutnya ya anak-anak ya. Hari ini ekosistem tema 5, ekosistem sub tema 3. Kita akan ke pembelajaran berikutnya yaitu IPS dan PKN. Nah, di sini subtema 3 mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Terletak di mana tadi anak-anak? Benua apa? Asia dan Australia. Serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis juga membuat Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Hal ini dapat kita ketahui dari sejarah bangsa ini yang menjelaskan bahwa peran pelaut yang singgah di Malaka lalu melanjutkan perjalanan ke Indonesia dengan berdagang. Posisi silang ini terbukti strategis secara ekonomi. Dikelola dengan maksimal. Keunggulan letak geografis Indonesia mendorong negara ini untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai negara untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama. Sudah paham tadi apa letak geografis Indonesia? Paham. Coba Ahrida Aulia, Ibu tanya, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa saja, Nak? Benua Asia dan apa? Australia. Dan terletak di dua samudra. Samudra apa? Abian Rizky. Samudra Pasifik Dan Samudra Pasifik dan Samudra India. Itu apa, Bu? Di sini ada peta konsep geografis negara Indonesia. Di sini ada Thailand, Malaysia, dan di daerah yang ini, yang berwarna ini, daerah kita, yaitu negara Indonesia. Lihat nggak ini? Yang berwarna-warni ini adalah negara Indonesia. Dan kita di Kalimantan Selatan berada di sini. Ini ya, Kalimantan Selatan.
Selatan. Kalau di sini Sulawesi. Kalau yang di sini yang seperti burung ini adalah Papua. Papua. Nah, kalau di sini adalah Pulau Jawa. Kalau di sini adalah Pulau Sumatera. Letak geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya dan masyarakatnya. Letak geografis Indonesia memungkinkan masuknya beragam pengaruh sosial budaya. Dari saat ini hingga nanti ya, ada banyak suku bangsa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ragam budaya dari luar yang memicu pertumbuhan keanekaragaman budaya. Coba sekarang Ibu tanya sebelum Ibu lanjutkan. Indonesia ini kan beragam suku. Suku apa saja yang kalian ketahui? Suku apa? Suku Dayak. Suku Jawa. Apalagi? Batak. Apalagi? Papua. Iya, banyak ya, karena Indonesia beragam, mempunyai beragam suku. Tidak hanya suku yang beragam, tapi juga bahasanya beragam. Ada lagi lagu daerahnya juga beragam. Sekarang Ibu tanya, lagu daerah Kalimantan Selatan apa ya? Ada yang tahu contohnya satu saja? Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Ada yang bisa nyanyi ampar-ampar pisang? Iya, coba Hafiz nyanyi ampar-ampar pisang. Selain bahasanya yang beragam, sukunya beragam, apalagi yang beragam? Macam-macam ya. Kondisi dapat kita lihat, buktinya saat ini ada banyak suku bangsa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ragam budaya dari berbagai suku dengan ciri fisik yang bermacam-macam. Tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, selain suku, bahasa, tarian, masakan, beragam di Indonesia. Salah satunya kalau kita di Kalimantan ini soto Banjar namanya. Berbeda lagi dengan soto Makassar. Berbeda lagi dengan soto Jawa. Nah, dari situ saja kita bisa melihat keberagaman Indonesia. Di sini ada keanekaragaman budaya Indonesia. Di sini ada pakaian daerah yang berbeda-beda, itu artinya di daerah kita ini sangat beragam. Nah, Oke. keberagaman sosial dan budaya yang ada pada masyarakat Indonesia harus dapat menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Kesatuan dalam bidang sosial berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Oleh karena itu, peri kehidupan bangsa harus merupakan salah satu kehidupan bangsa dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata serta selaras hidup sesuai dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya berarti bahwa kebudayaan Indonesia adalah satu corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Di sini ada contoh. Contoh orang ngapain? Angkat rumah ya. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya Indonesia. Gotong royong. Nah, nanti kalian setelah ini, setelah pembelajaran
pembelajaran ini ya. Kalian Ibu suruh membuat clipping bersama teman satu kelompoknya. Temanya adalah gotong royong. Nanti kalian siapkan bahan-bahannya berupa kertas karton. Nah, nanti kalian cari gambar apa saja yang ada di koran tentang gotong royong. Nanti kalian tempel di kertas karton tersebut ya. Nanti kita tempel. Dan apabila kita sudah belajar tatap muka, kita akan tempel di kelas kita biar menjadi hiasan kelas. Bu, kelompoknya siapa-siapa aja, Bu? Nanti Ibu bagi ya di WA grup ya. Ya, Bu. Raya audio meta aku. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ada gambar apa di sini? Orang menari. Lagi gambar pakaian daerah dan juga yang ketiga apa ini? Rumah? Rumah. Ada. Rumah. Sebentar kita akan melanjutkan lagi. Mau share screen ya. Makanan lumut. Kotak mana? Nanti Ibu kirimkan soal di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan. Apa ya, Bu? Nah, di sini ada gambar apa? Sama seperti tadi angkat rumah tadi. Gotong? Gotong royong membuat apa dia gotong royong? Membuat masjid. Nah, kalau ini gotong royong apa? Membersihkan lingkungan. Sekarang Ibu tanya Anissa Fitriani, sebutkan contoh nama-nama daerah yang kamu ketahui. Nah, biar ketahuan beragamnya daerah kita apa saja. Cukup 3 saja. Surabaya. Surabaya. Jakarta. Jakarta. Apalagi satunya? Bali. Oh, Bali. Udah siap lagi belajarnya? Nah, kita kembali ke ekosistem sawah tadi. Biar lebih paham lagi ya. Ada rantai makanan. Menurutmu, apakah yang dimaksud rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nanti Ibu berikan soalnya habis ini ya. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan wajar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen
harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, sekarang bersama kelompokmu, temukan dan tuliskan pokok pikiran pada teks rantai makanan tersebut yang ada di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 di LKPD 2. Kemudian, buatlah rangkuman teks prediksi rantai makanan tersebut. Dan terakhir, buatlah rantai makanan dalam sebuah ekosistem dari gambar yang ada di LKPD lengkap dengan keterangannya. Soal sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup, silahkan kerjakan sekarang. Soal sudah Ibu kirim di WhatsApp grup, silahkan kerjakan sekarang. Bu, di buku yang mana, Bu? Di buku tema. Di buku tulis kamu ngerjakannya. Iya, di buku tulis. Nah, kerjakan ya. Iya, kerjakan. Sudah selesai? Nah, nanti jawaban kalian kirim aja di WhatsApp grup ya. Sekarang kesimpulannya apa ya?
kita akan tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita belajar apa saja? Belajar tentang ekosistem. Terus belajar tentang keadaan geografis Indonesia. Terus tentang gotong royong. Gotong royong itu adalah ciri khas Indonesia. Contohnya gotong royong macam-macam. Gotong royong mengerjakan masjid. Kalau kita di sekolahan ada nggak contoh gotong royong? Ada. Gotong royong apa biasanya ya? Bersih-bersih. Nah, kalau kita mau pertemuan tatap muka, kita akan bersih-bersih, membersihkan lingkungan sekolah ya. Siap nggak? Siap. Mau nggak nanti tatap muka? Mau. Insya Allah, tidak lama lagi kita akan melaksanakan tatap muka seperti biasanya ya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan nanti dikirim di WhatsApp group. Sekian untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya. Setelah selesai nanti kita mengerjakan tugas, kita akhiri pembelajaran kita. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, selesaikan dulu tugasnya. Ya, sudah selesai kah? Sudah dikirim ya. Sekarang Ibu tanya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Coba Ibu tanya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ekosistem, apalagi? Ya, apalagi? Indonesia. Gotong royong. Geografis Indonesia. Geografis Indonesia. Pembelajaran apa yang paling kamu sukai di antara tiga tadi? Geografis Indonesia. Geografis Indonesia. Kenapa kamu suka geografis Indonesia? Karena Indonesia itu adalah pusatnya ya, di mana di situ ada pertemuan antar negara yang bisa membuat negara kita menjadi kaya akan budaya. Karena itu tadi, budaya kita menjadi sangat beragam. Budaya yang beragam meliputi ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit. Nah, warna kulit kan kita bisa berbeda-beda. Contohnya, orang Papua dengan orang Kalimantan. Warna kulitnya berbeda. Tapi itu semua tidak menjadikan kita terpecah belah, melainkan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Karena keberagaman itu tadi, negara kita menjadi negara yang unik. Nah, negara yang unik di mata dunia. Karena kita mempunyai banyak beragam. Dari warna kulit, bentuk tubuh, rambut. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok di
Semangat lagi nggak? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ya, Ibu bacakan dulu. Tercapai nggak tujuan kita hari ini? Nah, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengingatkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi dengan tepat. Melalui tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat mengaitkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup secara tepat. Melalui penugasan pada LKPD, peserta didik dapat membuat sebuah clipping hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi Indonesia. Nah, semuanya yang Ibu bacakan tadi sudah kita capai ya. Sudah capai semuanya dalam pembelajaran kita. Dan sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kepada Ananda. Kepada Ananda Hafiz lagi aja ya. Pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih kepada Ananda Hafiz. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan kita. Tetap menjaga kesehatan kita dan mematuhi protokol kesehatan. Bu, Ya. tadi dikirim, Bu. Nanti tugasnya dikirim di WhatsApp grup ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.